Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selam berjumpa lagi bersama saya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu dan menjelaskan apa tujuan saya membuat video pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Dipan Desmanto. Saya mahasiswa Universitas Ratu Samban. Fakultas saya Fakultas Pertanian. Prodi saya Agroteknologi. Dan sekarang saya mahasiswa semester 4. Tujuan saya membuat video pada malam hari ini yaitu adalah video presentasi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi Perlindungan 1. Mungkinan itu perkenalan dari saya. Silakan menyimak. Semoga dengan video ini menambah wawasan para penonton dan juga atas realisasinya video ini menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Teknologi Perlindungan 1. Baik, kita masuk yang ke slide kedua. Sebelumnya saya akan menjelaskan, saya akan membawa artikel atau jurnal dari mahasiswa Universitas Andalas yang berjudul Efektivitas Ekstrak Daun Mengkokan atau disebut Noptopona Scutellaриum mer dengan pemrosesan berbeda untuk pengendalian keong emas. Nah, di sini judulnya adalah keong emas. Apa sih keong emas di dalam pertanian? Keong emas itu adalah salah satu hama yang menyebabkan kerusakan serius pada tanaman padi. Biasanya keong emas ini bermasalah pada tanaman padi sawah. Banyak kita temui keong emas yang berada di sawah menempel-nempel pada padi, tanaman padi. Dan juga diserangnya untuk yang pertama yaitu adalah merusak batang, tangkai, dan helai serta daun padi. Tujuan penelitian ini apa sih? Tujuan penelitian di sini penelitian ini bertujuan untuk mempelajari teknik pemrosesan, ekstrak, dan daun mengkokan. Aplikasi yang paling efektif untuk mengendalikan keong emas. Itu untuk pendahuluan. Kita masuk ke slide keempat. Di sini ada metodologi penelitian. Metodologinya sebelumnya penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai bulan Mei 2021 di Laboratorium Bioekologi Serangga dan Lahan Pertanian Kampung Batu Basua, Kecamatan Pau, Kota Padang. Metode penelitian di sini. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau biasa kita dengar dengan RAL yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan perlakuan berupa perbedaan teknik pemrosesan ekstrak daun mengkokan. Pra-aplikasi yaitu yang pertama kontrol 1 tanpa ekstrak daun mengkokan segar dan daun mengkokan kering open dan daun mengkokan kering jemur dan daun mengkokan rebus. Berarti di sini ada 5 perlakuan untuk bagaimana cara penelitian untuk mendapatkan variabel atau perbandingan pada metode penelitian itu menggunakan RAL atau rancangan acak lengkap. Itu untuk metode penelitian. Kita masuk di slide kelima. Nah, slide kelima di sini pelaksanaan penelitian penyiapan kotak perlakuan. Kotak perlakuan itu apa sih? Kotak perlakuan atau bisa disebut dengan wadah yang berukuran 60 x 60 x 15 cm yang dialasi dengan plastik hitam dan dinaungi dengan plastik transparan. Selanjutnya kotak perlakuan itu diisi lumpur setinggi 5 cm, 2 cm tanah, dan 4 liter air. Pada bagian atas kotak itu ditutupi dengan paranet dengan celah 1 x 1 cm dan diikat dengan tali. Tujuan diikat dengan tali di sini supaya keong emas tidak keluar dari kotak perlakuan.
Nah, kotak perlakuan tadi ada 5 kotak perlakuan, itu kita isikan dengan lumpur 5 cm dan juga tanah 2 cm serta air 4 liter dengan celah 1 kali 1 cm, dan jangan lupa diikat agar keong emas itu tidak keluar dari kotak perlakuan. Oke, dari slide kelima kita langsung masuk di slide keenam. Di sini kita temukan yaitu penggandaan keong emas. Keong emas itu diperoleh dengan cara mengumpulkan keong emas di lokasi persawahan kampung, yaitu tepatnya di Batu Basua, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Keong emas yang kita gunakan di sini yaitu keong emas stadia. Pertumbuhan lanjut atau umur itu lebih kurang di 50 hari, dan panjang cangkang itu lebih kurang 3 cm. Lebar cangkang itu 1,5 cm dan tinggi cangkang itu lebih kurang 1,5 cm. Yang kedua yaitu penggandaan pestisida nabati daun mangkokan. Nah, daun mangkokan ini diperoleh dari Kampung Sungkai, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Daun mangkokan yang telah dipetik itu dicuci bersih dan dikeringkan di suhu ruangan, dan itu selama 24 jam. Selanjutnya, daun ditimbang menggunakan timbangan digital, bobot 20 gram per kotak atau perlakuan untuk 4 liter air dengan jumlah bobot total 400 gram untuk semua perlakuan, sehingga diperoleh ekstrak dengan konsentrasi 5 gram per 1. Dari slide ke-6 kita langsung masuk di slide ke-7. Di sini kita temui pengamatan mortalitas keong emas. Nah, yang diamati di sini apa dan bagaimana sih cara pengamatan? Nah, di poin pertama itu pengamatan yang dilakukan itu 1 hari setelah pemberian ekstrak daun mengkokan. Selama 7 hari pengamatan mortalitas keong emas dilakukan dengan cara mengeluarkan keong emas dari kotak perlakuan, dan juga keong emas yang mati itu dihitung dan keong emas yang hidup dimasukkan kembali ke kotak perlakuan. Poin kedua, untuk keong emas yang belum dipastikan hidup atau mati karena tidak keluar dari cangkang, dimasukkan ke dalam wadah yang berisi kangkung dan ditunggu responnya selama lebih kurang 15 menit. Nah, kalau kita menemukan ada keong emas yang entah hidup atau sudah mati karena tidak keluar dari cangkangnya, itu kita ambil saja keongnya, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang berisi kangkung dan kita tunggu selama 15 menit. Dan untuk poin ketiga, di sini ada mortalitas keong emas. Dihitung dengan rumus M sama dengan N, garis miring N kali 100%. Keterangan, M itu adalah mortalitas keong emas, N itu adalah jumlah keong emas yang mati, dan N itu jumlah keong emas keseluruhannya. Dari slide ke-8, dari slide ke-7 kita masuk ke slide ke-8. Nah, di sini kita temukan yaitu hasil mortalitas keong emas. Pengaplikasian beberapa ekstrak daun mengkokan dengan pemrosesan berpengaruh berbeda terhadap mortalitas keong emas. Nah, daun mengkokan kering open, segar dan rebus dapat meningkatkan mortalitas keong emas. Namun daun mengkokan kering, open dan segar mampu menyebabkan mortalitas 100%. Nah, untuk kematian keong emas itu ditemukan 24 jam setelah kita aplikasikan daun mengkokan tersebut. Gejala keracunan yang ditunjukkan oleh operkulum tertutup dengan ciri yang pertama yaitu ketika operkulum ditekan, otot keong emas kaku disertai adanya lendir. Yang kedua, ketika operkulum ditekan, otot keong emas melunak dan hancur. Kematian keong emas dengan operkulum terbuka ditandai dengan kakunya otot keong emas dan berwarna putih pucat. Dari slide ke-8 kita langsung saja masuk di slide ke-9, yaitu ada pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun mengkokan segar
kering, open, dan rebus dapat menyebabkan mortalitas keong emas. Mortalitas keong emas yang terjadi setelah pemberian ekstrak daun mengkokan diduga karena keracunan zat toksik pada ekstrak daun mengkokan hasil uji fitokimia oleh Ahdia dan Purwani 2015. Menunjukkan beberapa senyawa toksik yang terkandung pada daun mengkokan, yaitu alkaloid 11,52%, sponin 9,220%, tanin 96,25%, dan flavonin 2,05%. Untuk pembahasan itu, dan kita masuk untuk slide ke-10, yaitu pengaplikasian. Mortalitas keong emas yang diaplikasi ekstrak daun mengkokan segar, kering, open, dan rebus lebih tinggi dibandingkan kering jemur. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kering, open, dan rebus itu lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan daun mengkokan yang dijemur. Yang kedua, pengeringan dengan menggunakan open menghasilkan produk yang lebih baik. Hal ini menunjukkan perlakuan ekstrak daun mengkokan kering open pada suhu 70 derajat Celcius tidak menyebabkan kerusakan pada senyawa toksik yang terkandung dalam daun mengkokan, berbeda dengan perlakuan ekstrak daun mengkokan yang dijemur, yang diduga telah menjadi penguapan senyawa toksik dan kerusakan karena panas matahari. Jadi penyebab kenapa yang dijemur itu kurang efektif yaitu karena terjadi penguapan senyawa toksik sebab karena terkenanya sinar matahari. Nah, untuk dari slide 10 kita masuk ke slide 11, yang mana kita tarik kesimpulan dari penjabaran ataupun pemaparan slide per slide tadi. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Molluscicida, nabati, dan ekstrak daun mengkokan, kering, open, dan segar tergolong efektif dalam mengendalikan keong emas karena menyebabkan mortalitas keong emas 100%, menurunkan jumlah pakan yang dikonsumsi dengan penurunan aktivitas makan sebesar 54,91% dan 52,94%. Nah, kemungkinan kita sampai di slide terakhir. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, kemungkinan dari penyampaian video ini, presentasi ini, banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Banyak juga yang kekeliruan, tapi banyak juga yang semoga dengan menonton video ini, para penonton yang setia juga mendapatkan wawasan bagaimana cara pengendalian keong emas pada tanaman padi sawah. Kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Dipan Desmanto. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.